Qabiltu nikahaha Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum wala tankihul musyrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhurna فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. Munggah kawasan ayat-ayat suci Al-Quran ingkang sampun kawas saking santri omah takbir ibadah waras. Begini acara yang salahipun menuju akad nikah pramila wekdal sak cekap itu. Kalau aturaken saking bapak pencatat nikah kantor urusan agama kota Bandung. Kantor Bandung itu sasana sastra. Hadirin rahimakumullah, hafizakumullah. Hari ini yang akan melaksanakan akad nikah adalah Ansaruddin Imam Soleh Bezaki. Kemudian akan menikah dengan seorang perempuan bernama Putri Ayu Hermaningtyas. Yang akan menjadi wali nikah adalah adik kandung dari Putri Ayu Hermaningtyas, yakni yang bernama Muhammad Hermawan Ramadan, dan nanti akan dinikahkan sendiri oleh wali nasabnya Mas Hermawan dengan menggunakan mas kawinnya berupa perhiasan emas 3 gram dan alat sholat tunai. Demikian bisa dilaksanakan. Hai Ansaruddin Imam Soleh Bezaki, saya nikahkan dan kawinkan dengan kakak kandung saya yang bernama Putri Ayu Hermaningtyas binti Bapak almarhum Herman Kusumartono dengan mas kawin emas 3 gram dan alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Putri Ayu Hermaningtyas putri Bapak Herman Kusumartono almarhum dengan mas kawin tersebut tunai. Terus dulu Pak. Saya alhamdulillah barakallah. Khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nikah sunnatan lil anam وفاصلا بين الحلال والحرام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kepada para tamu undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dari keluarga mempelai wanita dan pria
dari keluarga Blitar dan keluarga Temanggung, dan juga Sahibul Bait, ya, para keluarga dari Bani Abbas yang memangku dan mengasuh pondok Muhammad Hafid Ibnu Abbas, dan juga pada semua hadirin. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dalam acara yang penuh berkah, munasabah yang diberkahi oleh Allah, yaitu acara nikah. Sebagaimana ahli ilmu menyatakan, yaitu fi dhillin arghid wa umrin madid wa bisyukri wa tahmid wa bi alfi mabrukin lil ursil jadi lil ursil jasaid, ya. Jadi dengan naungan yang insya Allah teduh, kebetulan insya Allah hawa juga sangat bersahabat, kemudian di umur yang penuh dengan berkah, kemudian dengan kesyukuran dan pujian kepada Allah yang senantiasa kita sampaikan, juga dengan biidznillah, yaitu alfi mabruk, ya, 1000 atau 1000 berarti 1 juta keberkahan bagi Ursin Said, yaitu bagi mempelai mempelai berdua, yaitu Ustadz Zaki dan Mbak siapa? Mbak Putri, panggilannya Mbak Putri, ya. Dan alhamdulillah di sini kita sedikit memberi tausiah atau kalimat hikmah. Di sini saya tidak panjang lebar. Biasanya ingatan ini disebut ular-ular. Ular-ular ini ketahuan namanya. Insyaallah ini buatan kata-kata. Sedikit kita mengambil hikmah dari kata dalam bahasa Arab, yaitu an-nikah. Kalau dalam bahasa kita, bahasa Indonesia juga bahasa Jawa disebut kawin. Sebenarnya kawin itu juga dari bahasa Arab. Ya, kalau anak pondok itu biasanya tasrifan, yaitu kawana yukawwinu takwinun mukawwanun kawin. Nah, itu dalam tasrifnya begitu. Misalnya di sini kan nanti ada pendidikan pembelajaran bahasa Arab 100 hari intensif. Nah, itu termasuk pelajarannya nanti yang membahas tentang kalimat. Kenapa nikah itu juga disebut kawin? Ini yang perlu kita pahami, karena kawin itu maknanya yaitu buatlah, ya, jadikanlah. Maka hikmahnya nikah itu ada 5 menurut ahli ilmu. Yang pertama adalah takwin as-syakhsiyah al-mutakamilah, jadi membentuk pribadi yang sempurna. Jadi Ustaz Zaki sama Mbak Putri, ya, supaya difahami bahwa nikah itu membuat dirinya itu masing-masing sempurna. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man razaqahullahu imra'atan salihatan faqad a'anahu ala syatri dini. Barang siapa yang oleh Allah telah diberi istri yang salihat, maka berarti Allah telah membantu separuh agamanya. Artinya kalau sudah menjaga agama kemudian sudah nikah, berarti sudah lengkap. Ini Ustaz Zaki supaya dipahami bahwa menikah itu adalah untuk melengkapi, ya, kepribadiannya, ya, untuk melengkapi jiwanya. Makanya kalau orang Jawa bilang itu kan garwo itu sigarane nyowo, jadi separuh hidup, ya, separuh hidup. Begitu juga dengan Mbak Putri, ketika sudah menikah, ini berarti sudah lengkap. Itu yang pertama. Yang kedua, nikah itu adalah takwin al-usra as-sa'idah, ya, membentuk keluarga bahagia. Ya, insya Allah Ustaz Zaki sama Mbak Putri selalu berdoa, Rabbana ya hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, prakteknya ya menikah. Karena meskipun berdoa itu terus, tapi kalau nggak menikah, nah ini jeneng nggih tapi mboten kepanggih. Maka dengan begini ini juga membentuk. Nah, ini juga nasihat bukan hanya untuk mempelai berdua, ya, mantan baru, tapi juga mantan lama. Ya, di kuno di panjenengan sedaya. Artinya kita menikah itu dalam membentuk keluarga bahagia.
qu anfusakum wa ahlikum nar. Yang ketiga hikmahnya ya dari kata takwin tadi atau takawin tadi, yaitu takwin al-mujtama as-salih. Nah, ilmu menyatakan menikah itu salah satu ya, acara untuk membentuk masyarakat yang baik. Ya, karena masyarakat itu akan baik kalau diawali dengan keluarga yang baik. Ya, makanya dalam surat Al-Asr Allah juga menyatakan wal asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Itulah ta'rif atau definisi masyarakat yang baik, yaitu selalu menjaga kebaikan, berwasiat-wasiatan, mengingatkan untuk menetapi kebenaran dan kesabaran. Nah, ini bentuk dari dimulai dari keluarga bahagia, kemudian menginjak membentuk masyarakat yang baik. Karena masyarakat yang tidak baik itu biasanya juga diawali dari keluarga yang kurang baik. Ya. Bagaimana para orang-orang solih yang mulai zaman Rasulullah SAW, para sahabat yang mereka dengan keluarga-keluarga yang baik, yang sakinah mawaddah warahmah, membentuk masyarakat yang baik. Dan yang keempat adalah takwin al-hadarah as-samiyah, membentuk peradaban yang tinggi. Ini lebih luas lagi. Tidak hanya masyarakat, ya kalau kita bicara masyarakat, ketika Ustaz Zaki dengan Mbak Putri ini di sini, berarti masyarakat sekitar Batu saja. Tapi kalau hadarah samiyah itulah peradaban. Jadi membentuk generasi yang baik. Ini yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah menyatakan tazawwaju al-walud al-wadud, supaya menikah dengan wanita yang mempunyai anak banyak, ya nantinya bisa mendapatkan anak yang banyak. Yang tadi sudah disebut 11 tadi, ya. Minimal itu, ya kan? Minimal. Nah, itu perintahnya Nabi. Kemudian al-wadud yang setia. Ya. Fa inni mukatsirun bikumul umam. Karena aku nanti akan membanggakan umatku dengan kalian pada umat-umat sebelum itu. Nah, ini juga PR kita untuk memperbanyak umat, ya, memperbanyak anak, ya, dengan pendidikan yang luar biasa. Bagaimana juga dilakukan oleh keluarga besar Bani Abbas yang sudah membentuk umat tahfidz ini. Ini untuk ya memperbanyak istri. Lah niku termasuk niku. Cuman kadang-kadang enten sing akidah ini kok muwahhidin al-khaifin. Jadi hanya satu dan takut lagi. Jadi ini bentuk dari peradaban yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu at-takwin, al-sa'adah al-abadiyah, membentuk, ya, mewujudkan kebahagiaan yang selamanya. Ini yang juga PR bagi kita semua dengan menikah ini. Ya, ini saling membantu ta'awan al-birri wa taqwa, sehingga betul-betul ya, sesuai dengan perintahnya Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka perlu ada kesabaran, ya, karena rumah tangga itu biasanya disebut bahtera rumah tangga. Namanya bahtera itu berada di lautan lepas, berarti itu ada ombak, ada angin besar, ya, anginnya juga tidak hanya satu arah, ya, bisa dari berbagai arah, bisa berputar. Nah, ini namanya bahtera rumah tangga. Makanya ya, untuk menjalani kehidupan, ya, terutama bagi Ustaz Zaki dan Mbak Putri yang untuk mengawali, dan juga ya, bagi kita yang lama ini ini perlu, ya, resep atau perlu sesuatu yang menjadi pegangan kita agar kita itu selamat, ya, tidak tenggelam di laut lepas. Nah, Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, jadi kalian orang iman supaya meminta tolong kepada Allah, termasuk dalam mengarungi bahtera rumah tangga, dengan sabar dan sholat. Karena manusia punya emosi. Mungkin nanti Ustaz Zaki pas marah, ya jangan sampai Mbak Putri ikut marah, ya. Atau pas Mbak Putrinya marah, ya, Ustaz Zaki biasanya laki-laki itu kan lebih laki-laki lebih sabar. Ya, lebih sabar gitu. Nah, makanya dulu ada cerita Imam Qadhi As-Surah. Qadhi Surah itu Qadhi zaman Umar, Khalifah Umar bin Khattab. Beliau punya istri namanya Zainab. Ya, istri Zainab. Nah, pada saat istrinya Zainab marah, ya,
itu punya syair yang membuat istrinya akhirnya marahnya nggak jadi. Nah, jadi istilahnya apa? Rayuan, rayuan maut, ya, atau disebut gombal lah istilahnya. Cuman kadang-kadang yang digombali juga seneng gitu. Nah, itu Qadhi Surah itu punya. Nah, ketika istrinya marah, istrinya Zainab, dia mengatakan, ya ra'aitu rijalan yatribuna nisa'ahum fasallat yamini yauma adribu Zainabah. Saya melihat banyak laki-laki itu suka memukul istrinya. Tapi ya, ketika saya marah ya kepada istriku, tangan kananku itu langsung lemes, langsung nggak bisa gerak. Fa Zainabu Samsun wan nisa'u kawakib. Ya, istriku Zainab ini ibaratnya matahari, dan semua wanita itu hanya bintang-bintang kecil. Idza tala'at, ya idza tala'at lam tabki minhunna kaukaba. Ya, ketika istriku muncul, maka semua bintang tenggelam. Itu Ustaz Ziki bisa praktek itu nanti. Zaujati Samsun wan nisa'u kawakib. Nah, itu harus dilatih nih. Harus latihan. Harus latihan ya. Harus latihan. Oh, tadi kan latihan Arabnya aja bolak-balik kamari. Bulas gak mari-mari akhirnya diganti. Nah, ini perlu banyak bersair ya, bersair. Harun al-Rasyid Khalifah juga punya ya syair-syair yang ya, ketika Zabidah ya, atau kalau kita nyebutnya Zubaidah kan, ya, kalau orang Arab nyebut Zabidah itu marah, ya, punya syair yang akhirnya istrinya nggak jadi marah. Nggak jadi marah. Nah, ini salah satu bagaimana menjaga rumah tangga. Begitu juga Mbak Putri ketika mungkin melihat Ustaz Zaki marah, nah, ini harus punya sesuatu ya, kata-kata yang membuat suaminya itu ya, kelepak-kelepak. Nah, salah satunya ada ucapan yang dari seorang wanita ketika suaminya marah itu dia mengatakan la aku, jadi lan aku lalaki, lan aku lalaka ya, habibi, saya nggak akan pernah menyebut engkau kekasih, li'anna al-ahbab qad tatafarraq. Karena kekasih itu kadang-kadang dia meninggalkan, dia pergi. Kan ada ya istilahnya hidup semati dan nyatanya juga pergi. Ya. Walan aku lalaka sadiqi. Saya tidak akan pernah menyebutmu sebagai teman hidup. Ya, li'annal asdiqa qad tatanaza. Karena teman itu kadang-kadang banyak bertengkarnya. Nah, kan banyak persahabatan bertengkaran, akhirnya bersahabatan akhirnya jadi bertengkar. Nah, saya nggak mau menyebut engkau sebagai teman hidup. Walan aku lalaka. Ya, saya juga tidak akan pernah mengatakan Rafiki. Dalam bahasa Rafik itu teman perjalanan. Ya, engkau adalah teman dalam perjalanan hidupku. Saya tidak akan pernah mengatakan itu. Li'annal tariq qad yantahi, karena kadang-kadang perjalanan selesai. Kalau selesai kan berarti teman perjalanan itu selesai. Ini tingginya bahasa Arab itu antara habibi, sodiki sama rafiki. Ya. Wa aqulu laka, nah, tapi aku akan mengatakan padamu, bal aqulu laka ruhi. Ya, engkau adalah jiwaku. Ya, engkau adalah nyawaku. Karena kalau jiwa itu nggak akan pernah. Ya, manusia ketika mati pun itu yang dicabut nyawa, tapi rohnya enggak. Rohnya masih tetap ada. Nah, ketika seorang istri menyatakan begitu kepada suami, insya Allah suaminya akan istilahnya tersanjung. Tapi itu contoh, ya contoh. Jadi artinya ya dalam menjalani bahtera rumah tangga itu ya harus berarti itu as-sabr yang pertama. Yang kedua adalah ya was-shalah. As-shalah itu adalah simbol dari ibadah. Maka dalam menjalani kehidupan bahtera rumah tangga harus ya selalu menomorsatukan ibadah. Bahkan pada saat malam pengantin pun itu disunahkan ya sebelum terjadi yang terjadi ya, itu sholat 2 rakaat itu juga disunahkan. Nah, makanya dikedepankan yaitu ista'inu bis-sabri was-shalah. Maupun itu terjadi yang terjadi. Nah, kalau orang Arab bilang hasalah ma hasal. Yang terjadi biarlah terjadi. Yang penting di situ mengedepankan ibadah. Itulah sedikit kalimat hikmah ya tentang tadi itu qawmin.
Ya, bahasa Jawa, bahasa Indonesia itu kawin, bahasa Arabnya kawin, kawana yukawinu kawin. Nah, itu ternyata tadi itu ya, membentuk kepribadian yang sempurna, membentuk keluarga yang bahagia, membentuk masyarakat yang sentosa, membentuk peradaban yang tinggi, ya, dan membentuk yang kelima tadi adalah kebahagiaan yang selamanya. Semoga ya Ustadz Zaki dan Mbak Putri bisa mewujudkan 5 hal tersebut juga kepada kita semua, ya, pemantan lama atau yang juga mencari pemantan baru maksudnya. Yang tadi itu jatahnya tidak hanya 1. Nah, insya Allah ya hikmahnya yaitu 5 itu yang kita harapkan sehingga keberkahan kita dapatkan di dunia wal akhirah. Jazakumullah, itu yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah memberi manfaat dan hikmah bagi semuanya. Jazakumullah khairan. Insyaallah tadi sudah didoa ya. Nah, insyaallah cukup. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Mas Ansarudin dengan Mbak Putri Ayu sudah sah hari ini menjadi suami istri. Jaga amanat ini dengan baik, pergaulilah dengan ma'ruf, nafkahilah dengan yang halal, jangan dicarikan yang haram. Ya, berusaha menjadi suami sebagaimana Rasulullah menjadi suami yang baik. Akhirnya ada kurang lebihnya mohon maaf. Walafikum wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. Saking keluarga pengantin putri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ingkang kula hormati para yai, nyai, ini sepuh dan tentunya kemawon para rawuh ingkang kula mulyakaken, lebih khusus dari keluarga besar Pondok Ibnu Abbas. Yang saya hormati juga dari keluarga pemanten pria, yaitu Ustadz Zaki, juga dari keluarga temanten putri, dari keluarga besar Herman Sumartono. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayahnya sehingga hari ini sungguh luar biasa Allah menganugerahkan kepada kita semuanya dengan penuh rahmatnya yang alhamdulillah hari ini terlaksana akad nikah dari anak kami Putri Hermaning Tias yang dipersunting oleh Ustadz Zaki. Semoga senantiasa Allah memberikan hidayah dan petunjuk, semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Yang kedua, salam salawat semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang insya Allah kita berharap semuanya menjadi umat, menjadi golongan hamba-hamba yang menerima syafaat di yaumil qiyamah. Ibu bapak yang saya hormati, izinkan pertama saya menyampaikan beribu terima kasih khususnya kepada keluarga besar Pondok Tahfidz Quran Ibnu Abbas yang sudah menyediakan tempat, waktu, semuanya saja
sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik dan sempurna. Kemudian kami dari keluarga almarhum Pak Herman Kusumartono menyampaikan terima kasih juga kepada semuanya hadirin yang telah mendoakan dan merestui. Kami juga berharap panjenengan senantiasa juga mendoakan semoga putri kami bersama Ustaz Jaki dalam mengarungi rumah tangganya nanti, insya Allah selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentunya harapannya semoga tepat diberi momongan, nggak usah banyak-banyak, 11 saja cukup ya. 11 nanti menjadi para penghafal Quran yang di sini alhamdulillah nanti akan membawa memimpin kita semuanya berombong-rombongan untuk menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kami mohon maaf dengan segala keterbatasan kami tidak bisa memberikan sesuatu yang tentunya ini dilaksanakan juga di Blitar, di Wlingi, tapi kami karena keterbatasan ya, maka pada kesempatan ini akad nikah dilaksanakan atas permintaan mempelai berdua ya, dilaksanakan di Pondok Tahfidz Quran Ibnu Abbas ini. Kami menyampaikan terima kasih sekali lagi, semoga Allah membalas dengan amalan yang lebih baik. Yang terakhir ya, mungkin ada kekhilafan selama kami dan rombongan ya, berada di sini ya, baik itu yang kami sengaja maupun tidak. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan izinkanlah setelah selesai acara ini kami mohon pamit dan mohon doa restu, kami akan pulang kembali lagi ke Blitar dengan harapan doa dari panjenengan kami selamat sampai tujuan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirat al-Qur'an manipun para alim lan ulama. Wabil akhos panjenenganipun al-mukarram Bapak termasuk pondok niki ingkang kula hormati lan ingkang mulyakaken. Lan ugi wonten pangarsanipun para bapak kiai-kiai ingkang boten sebet asma karimipun panjenenganipun para pinisepuh sesepuh Woko telah rayi ingkang satu pinabekten panjenenganipun buku perangkat desa, buku perangkat dusun ingkang mulyakaken ugi boten ketampan wonten pangarsanipun para santri-santri wonten ing pondok niki ingkang kula hormati lan ugi sedaya pengunjung temanten kakung saha putri ingkang saking Blitar ingkang kula tresnani. Semoga kami sudah dan sah mengucapkan roh dalam puji syukur wonten ayunan dalam Allah Subhanahu Wa Taala dene enggal enjang siang punika kula panjenengan satu waktu perkembangan bahkan di kantor dalipun Allah Subhanahu Wa Taala kandi kembali kula panjenengan satu mboten mangke halangan satu kapunten bin pramilus monggo sesarengan kaikraken wasan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Muhammad SAW mugi kunjung wonten pangsanipun junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang panjenenganipun ingkang kita ajeng-ajeng syafaatipun benjang yaumul akhir yakni yaumul qiyamah. Mugi-mugi kula panjenengan satya pakulungan umat ingkang pikantuk syafaat. Amin Allahumma amin. Para bapak lan ibu hadirin sedaya rahimakumullah. Ing mriki tiyang Allah teman kula matur wonten ngarsa panjenengan satya tiyang Allah hanati pemudhatipun Ibu Koryati inggih menika ibunipun putra temanten kakung inggih menika ingkang asma Nulizahi ingkang sampun jinajeng wonten ngarsa panjenengan satya. Pramila saderengipun matur kula kalajengaken mupilih matur kula ing salakeh kirang saha langkungipun kula pribadi nuwun sesamudra pakasawi ingkang kathah. Kaping sepindah panjenenganipun Ibu Koryati dalah warga ngaturaken salam taklim. Mugi katur wonten pangarsanipun Al-Mukarram Bapak Pengasuh Pondok mriki terutamipun yang sahipun putra mantan istri ingkang saking Blitar. Mugi katur wonten pangarsanipun para bapak ibu khususipun pengunjung temanten wonten wekdal siang punika. Pramila kula salam punika kula ingkang iringi semoga para asal kanthi kawula kinten salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.